Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu Bapa, di saat Sabat-Mu yang suci dan kudus ini, untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Ruli Tiraat. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan jiwa kami, Bapa, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang akan memeteraikan juga di dalam hati Pendeta Ruli Tiraat, agar apa kabar yang disampaikan menjadi jalan bagi kami untuk berjalan sungguh-sungguh di dalam Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu di Sabat-Mu yang suci dan kudus ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas doa yang sudah didoakan oleh Saudari Rita. Untuk waktu-waktu mendatang kami harapkan juga masih akan berpartisipasi di dalam doa, pimpin doa. Saya sekali lagi mengucapkan selamat bergabung di acara Zoom meeting malam hari ini. Selamat Sabat bagi yang sudah eh, merayakan Sabat, dan bagi yang masih belum, kami juga mengucapkan selamat menjelang hari persiapan ya, menjelang Sabat. Tentunya kita puji Tuhan oleh karena Tuhan itu begitu baik. Tuhan memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kemauan yang lebih utama untuk mengikuti acara yang sangat penting di waktu yang sangat genting seperti sekarang ini. Saya ulang-ulang karena banyak orang yang mungkin merasa biasa-biasa saja. Tapi kalau kita lihat ini, waktu ini sudah semakin dekat. Semakin dekat kita kepada kedatangan Tuhan yang kita tunggu-tunggu. Dan tentunya kita akan melewati masa-masa yang sangat serius. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti akan acara-acara seperti ini. Terima kasih Pastor Tilaar yang sudah begitu berusaha sedemikian rupa sehingga acara pada malam hari ini bisa dia siapkan dengan baik. Kita doakan juga supaya semua dapat berjalan dengan baik, baik jaringan internet, dan saudara-saudara yang masih akan bergabung, semoga dapat bergabung. Baik, sebelum mulai, saya mungkin bagi saudara-saudara yang sudah melihat, tapi saya akan coba share lagi yang aturan webinar ya. Karena segala sesuatu harus berlangsung katanya secara sopan dan teratur di dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Saya coba share screen ini. Baik, apa sudah terlihat saudara-saudara? Sudah terlihat Ya, sudah sudah. ya. Jadi saya baca sekali lagi, mungkin bagi yang ada yang masih baru pertama kali ikuti, bahwa kita ada aturan untuk mikrofon di mute saat acara berlangsung. Kemudian mikrofon boleh dinyalakan jika dipersilakan oleh moderator. Dan saat berdoa biasanya kami akan persilakan saudara-saudara bisa juga buka, tapi hanya untuk mengaminkan apa yang didoakan ya. Kalau saudara setuju atau itu boleh diaminkan juga dalam waktu saat berdoa. Kemudian jika ada pertanyaan bisa diklik chat atau raise hand seperti biasa. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan topik yang dibahas ya, ataupun kesaksian yang nanti akan disampaikan. Berpakaian bebas dan sopan, tidak diperkenankan untuk menghina orang lain atau kelompok, wajib dan taat aturan demi kelancaran acara. Tentunya seminar yang akan dibawakan malam ini berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan buku Roh Nubuat, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman ini. Kiranya ini dapat menjadi berkat, dan waktu yang indah ini tentunya kami serahkan kepada Pastor Tilaar untuk membawakan pekabaran yang sudah kita nantikan. Silakan Pastor. Baik, selamat Sabat kembali untuk kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat Kiranya Sabat. berkat Sabat ini akan menjadi bagian kita ketika kita menyimak firman Tuhan dan juga ada sharing di sana. Saudara-saudara sekalian, tentunya ini untuk kalangan sendiri, dan juga kalau
uh, ada tamu-tamu kami yang hadir, ya, dipersilahkan untuk menyimak. Kalau Roh Kudus tuntun, saudara bisa mengaminkan dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Dan sebentar juga kalau ada kesempatan, ya, saya belum lihat kehadiran Ibu Manulang ya untuk berikan kesaksian juga, akan diberikan kesempatan ya. Nanti Pak Sony yang akan eh, menghubungi beliau. Baik, saya akan share screen pada saat ini. Pelajaran kita atau kabaran kita pada saat ini judulnya adalah sejarah terulang, terulang kembali. Kita berbicara tentang Israel di zaman akhir. Tentunya semua yang kita pelajari pada malam hari ini sumbernya adalah Alkitab sendiri dan juga tulisan Roh Nubuat. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 4, Rasul Paulus memberikan keterangan tentang bangsa Israel. Dia katakan, aku mau supaya kamu tahu, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Ya. Jadi ini hal-hal yang positif, yang baik, yang diberitahukan kepada orang-orang yang ada pada saat itu sebagai umat-umat Tuhan, bagaimana bangsa Israel juga menjalankan kehidupan yang positif, yang baik, yang benar. Ya. Itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Ya. Kita bisa baca di sana. Kemudian dalam 1 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Sebagai umat Tuhan pada saat itu bangsa Israel, ternyata bagian terbesar dari umat atau bangsa Israel ini, yang adalah umat Tuhan pada saat itu, mereka ditewaskan di padang gurun. Oleh karena ada kejahatan, ada dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Dan dosa-dosa atau kejahatan kalau kita pelajari, walaupun ada hal-hal yang detail yang lainnya, saya boleh simpulkan di dalam 1 Korintus 10, ketika Rasul Paulus menyatakan ini, dosa-dosa yang ada atau kejahatan yang ada adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala yang terjadi pada saat itu, kemudian makan dan minum, dalam hal ini dengan kerakusan yang dilakukan oleh mereka. Ada percabulan di sana. Dan dalam tanda kutip mencobai Tuhan. Mereka coba Tuhan, ya, yang adalah maha kuasa, maha besar, dan maha segalanya. Tetapi ini adalah kejahatan. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan. Lalu bersungut-sungut. Kelihatannya kecil. Tetapi ini kejahatan yang besar di mata Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan bangsa Israel pada saat itu, ya, mereka itu pada umumnya binasa oleh karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Nanti kita akan lihat beberapa kutipan yang menunjukkan bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Saudara-saudara sekalian, karena kita berbicara tentang uh, bangsa Israel jasmani, tentu kita hubungkan dengan Israel di zaman akhir, Israel rohani itu ya.
Dari semua yang terjadi pada bangsa Israel, akhirnya Rasul Paulus memberikan kesimpulan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 12. Dia katakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Kalau dalam bahasa Inggris versi King James lebih bagus. Dia katakan itu sebagai ensamples. Itu bayangan. Jadi semua kejadian-kejadian yang terjadi kepada bangsa Israel kuno, jasmani dulu, itu bayangan. Dan itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi saudara dan saya yang hidup di zaman akhir. Sekali lagi, di zaman akhir. Dengan demikian, firman Tuhan ini menegaskan bahwa kehidupan sepak terjang bangsa Israel dulu adalah gambaran Israel rohani di zaman akhir. Dan lebih tepat lagi adalah bayangan. Jadi Israel jasmani ternyata bayangannya. Yang aslinya saudara dan saya yang hidup di zaman akhir. Itulah Israel rohani. Lalu tulisan nubuat mengatakan Allah yang tidak dapat berubah seharusnya dengan jelas dilihat. Kesamaan perbuatannya yang lalu kepada umatnya dan waktu sekarang harus dipelajari sebagai rencana dan kehendaknya. Kutipan yang diambil dari tulisan Rasul Raja Salomo, di bawah inspirasi Roh Allah, Salomo telah menuliskan yang sekarang ada dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada dan Allah memerlukan yang sudah lalu di dalam kemurahan Allah. Ya, sekali lagi di dalam kemurahannya, maka Allah ini mengulang perbuatannya yang lalu. Dia sudah memberikan kepada kita catatan perbuatannya di waktu yang lalu, dan hal ini perlu dipelajari dengan cermat, bukan asal-asalan. Dengan cermat, teliti. Karena apa? Bold bagian terakhir. Karena sejarah itu sendiri akan terulang. Saudara-saudara dan saya seharusnya bersyukur, bergembira. Karena atas kemurahan Tuhan, Tuhan mengulangi peristiwa-peristiwa sejarah, khususnya sejarah dari umat-umat Tuhan, bangsa pilihan, bangsa Israel dulu, yang menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini, yang perlu dipelajari dengan cermat, sekali lagi dengan cermat, teliti. Mengapa demikian? Karena akan ada pengulangan sejarah. Ya, ada pengulangan sejarah. Itu karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan bagi kita, umat-umatnya yang hidup di zaman akhir ini. Ya. Bahkan di dalam Spirit of Prophecy jilid 4 291 sangat jelas dikatakan sejarah Israel kuno adalah ilustrasi atau gambaran yang mencolok dari pengalaman masa lalu tubuh Advent. Jadi di sini dibilang Advent. Tuhan memimpin umatnya dalam gerakan Advent. Sama seperti dia memimpin anak-anak Israel dari Mesir. Jadi perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan itu adalah gambaran umat Advent. Karena sejarah akan terulang, saudara perlu mempelajari dengan teliti, dengan cermat semuanya. Semua dari sejak perjalanan mereka dari Mesir sampai ke Kanaan, semua peristiwanya. Ya. Oke, karena ini ada kutipan-kutipan yang lain, kita akan lihat satu persatu ya. Kita lihat dikatakan jerat setan dipasang untuk kita sama seperti yang dipasang untuk anak-anak Israel tepat sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Kita mengulangi sejarah orang-orang itu. Saudara, karena kita yakin dari semua pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, nubuatan-nubuatan yang kita telah pelajari, kita ini berada di penghujung sejarah dunia. Ya. Kita masuk di generasi terakhir umat Tuhan.
generasi kasih karunia. Dikatakan di sini bahwa jerat-jerat setan dipasang kepada bangsa Israel dulu sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Ini sudah dekat-dekat. Dikatakan kita, saudara dan saya, anggota SDY di zaman akhir ini, sementara mengulangi sejarah mereka. Jadi kita patut bersyukur karena kita bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan dengan melihat catatan-catatan sejarah dari bangsa Israel ini, khususnya mendekati tanah Kanaan, mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Ringan, kesombongan, cinta, kemudahan, dan kesenangan, keegoisan, ketidakkudusan, itu terjadi kepada kita sekarang. Ya. Dan kenyataannya, lebih banyak hal-hal yang negatif yang diulangi oleh Israel rohani sekarang ini. Bukan yang positif. Bukan yang positif. Tetapi itulah nubuatan, saudara sekalian. Ya. Mari kita lihat ya. Pengulangan sejarah itu. Mix multitude atau bangsa campuran yang bersama umat Israel adalah yang memiliki jumlah lebih besar daripada Israel asli. Merekalah yang menjadi jerat bagi bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Jadi saudara, ada umat-umat Tuhan kalau kita aplikasikan langsung kepada Israel rohani sekarang ini. Ada umat-umat Tuhan yang sudah bergabung dari Mesir. Ya, dari luar sana. Penyembah-penyembah berhala. Orang-orang kafir yang bergabung dengan umat Tuhan sekarang ini. Dan dikatakan sebagaimana bangsa Israel dulu. Ya, bahwa bangsa campuran ini yang bergabung dengan bangsa Israel, merekalah yang menjadi jerat di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Ternyata ini penyebabnya. Dan itu sama dengan sekarang ini. Karena sejarah terulang. Sejarah terulang. Ya. Dalam Selected Messages jilid 1, 122. Memang dikatakan, kita harus lebih takut dari dalam daripada yang dari luar. Karena apa? Karena kekuatan yang dari dalam gereja adalah lebih besar daripada yang dari luar sana. Ternyata yang harus ditakutkan adalah apa? Serangan setan di dalam tubuh gereja SDA ini ternyata dari dalam sendiri. Tadi kita lihat ada bangsa campuran. Jadi ada banyak yang dimasukkan di dalam tubuh gereja ini. Anggota-anggota yang merupakan penyebab dari kejahatan-kejahatan yang dibuat di dalam gereja Tuhan di zaman akhir ini juga. Ya. Orang banyak campuran yang datang dengan orang Israel dari Mesir merupakan sumber pencobaan dan masalah yang terus-menerus. Mereka mengaku telah meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah yang benar, tetapi pendidikan pelatihan awal mereka membentuk kebiasaan dan karakter mereka, dan mereka sedikit banyak dirusak oleh penyembahan berhala. Jadi kita lihat tadi, Rasul Paulus juga memberikan kesimpulan kejahatan-kejahatan yang ada di kalangan bangsa Israel. Ternyata pelopornya adalah orang-orang banyak campuran ini dari luar yang bergabung dengan Israel. Apakah mereka masih single atau karena menikah dengan bangsa Israel, mereka bergabung dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang paling sering menimbulkan perselisihan dan yang pertama mengeluh tadi. Dan mereka membuat kemah dengan praktek penyembahan berhala dan sungut-sungut mereka terhadap Tuhan. Ini pelopor dari kejahatan atau dosa-dosa dari bangsa Israel. Saudara, saya ingin menyampaikan dalam Testimonies for the Church volume 2, 394. Ya, saudara, ini dikatakan, di dalam perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan, masalah selera sampai pemberontakan merupakan hal yang perlu dipelajari. Lalu reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan sangat mempengaruhi keselamatan pengikut Kristus di dunia. Ya. Reformasi kesehatan. Ini harus berulang-ulang kita pelajari. Kutipan Roh Nubuat selanjutnya mengatakan,
Testimoni jilid 6, 379, prinsip reformasi kesehatan akan diterima dengan baik dan banyak yang akan memperoleh pencerahan. Pengaruh yang terkait dengan reformasi kesehatan akan menjadi penilaian dalam penghakiman. Jadi reformasi kesehatan bukan sekedar saja, karena ini akan menjadi penilaian dalam penghakiman surga. Artinya apa? Ini menentukan saudara akan selamat atau tidak. Itu artinya. Walaupun kita pada awalnya belum mengarah ke sana, sekarang ini kita sudah mendekati Kanaan. Tidak ada hal-hal lain lagi yang perlu apa? Kita ulur-ulur dalam hal reformasi kesehatan. Jangan sampai masalah ini menjadi apa? Menjadi beban dan yang menyebabkan kita tidak masuk dalam Kanaan semawi. Ribuan orang mati karena makan daging. Sebagaimana Israel kuno alami, demikian juga peringatan bagi kita sekarang agar tidak melakukan hal yang sama. Sejarah ketidakpercayaan dan pemberontakan Israel kuno dicatat sebagai amaran agar saudara dan saya tidak mengikuti teladan persungutan mereka kepada Tuhan, pada Allah. Jadi kita perlu mempelajari dengan teliti sejarah bangsa Israel ini, baik yang positifnya, yang benar, dan juga yang negatif. Nah, yang negatif, yang membawa dosa, kejahatan, itu perlu banyak kita pelajari. Karena kecenderungan kita, karena kita manusia daging, ya, kecenderungan daging kita yang menguasai kita perlu tahu itu. Jangan sampai ini terulang kembali kepada kita. Kita yang sudah tahu, janganlah kita apa? Mengurangi hal itu. Ya. Jadi banyak kejahatan-kejahatan yang ada yang perlu kita hindari. Ya. Pengalaman Israel dicatat menjadi referensi bagi kita. Nyonya White memberitahukan kepada kita, pelajari ini Mazmur 105-106. Ya, paling kurang seminggu sekali. Bukan cuma dibaca, dipelajari, renungkan. Dosa-dosa yang menyebabkan kemurtatan dari bangsa Israel. Kejahatan-kejahatan yang membawa mereka yang terbanyak dimusnahkan. Ya, dimusnahkan oleh karena kejahatan-kejahatan mereka. Nah, ini perlu kita pelajari ya, seminggu sekali pelajari ini. Nah, di dalam testimoni jilid pertama 609 dikatakan, Israel modern, di mana saudara dan saya sebagai anggotanya sekarang, jauh lebih berbahaya dari Israel dulu dalam hal apa? Penyembahan berhala. Karena banyak berhala disembah justru oleh para pemelihara Sabat. Ya, disayangkan kita umat-umat Tuhan Israel rohani yang hidup di zaman akhir Israel modern ini ternyata lebih berbahaya. Karena apa? Ya, karena menyembah berhala. Ini berhala-berhalanya. Melalaikan reformasi kesehatan adalah satu penyembahan berhala, yaitu selera. Saudara sadar atau tidak sadar? Apakah kena dengan kita sekarang ini? Masalah selera. Boleh jadi saudara sudah vegan, vegetarian. Tetapi ketika berbicara selera, boleh jadi saudara menjadi penyembah berhala dalam hal selera. Oke, 90%, 99% tidak makan ini dan itu. Tetapi masih makan-makan minyak karena enak. Masih makan-makan gorengan karena enak. Saudara, perlu kita sadari semuanya ini. Karena ini adalah penyembahan berhala. Ketika kita ya, memaksakan untuk tetap di dalam selera kita yang salah. Selera yang tidak benar. Bila reformasi kesehatan sudah benar-benar diikuti oleh umat Tuhan, barulah mereka dapat berdiri sebagai umat yang sempurna. Jadi sekali lagi berulang-ulang dalam tulisan Ronubuat menyatakan masalah reformasi kesehatan ini semua berhubungan dengan keselamatan. Ya, jangan ada lagi yang berbicara, oh nantilah, itu tidak ada hubungan dengan keselamatan. Dari 3 kutipan paling kurang yang kita pelajari pada malam ini, menunjukkan reformasi kesehatan menentukan di dalam penghakiman. Reformasi kesehatan menentukan apakah saudara akan diselamatkan atau tidak.
reformasi kesehatan akan menentukan Tuhan segera datang menjemput umatnya atau tidak. Tapi sekali lagi, ada batasnya. Bila orang dapat mengalahkan pencobaan dalam selera, maka ia dapat menang dalam setiap pencobaan. Oleh karena itu, selera ini nomor satu. Yesus dicobai dalam hal selera. Adam dan Hawa dalam hal selera. Dan tulisan nubuat katakan, di akhir zaman, di zaman akhir, kepada umat sisa terakhir. Jadi ada umat sisa, lalu ada umat sisa terakhir. Dan umat sisa terakhir inilah yang akan keluar sebagai pemenang di dalam hal selera. Tulisan nubuat katakan, banyak umat-umat Tuhan yang akan keluar ketika berbicara di dalam hal selera ini. Goncangannya di sana. Ya, jadi tentunya kita sadar bahwa keselamatan itu pribadi. Gereja tidak memberikan keselamatan, keluarga tidak memberikan keselamatan, tetapi apa? Masing-masing kita. Dan gereja yang sebenarnya adalah apa? Orangnya, bukan bangunan. Di mana Kristus berada dengan 2-3 orang yang rendah hati, yang memohon berkat, yang bersekutu, berbakti. Itu gereja yang sebenarnya. Jadi jangan berbicara soal bangunan. Gereja yang sebenarnya adalah apa? Tubuh saudara sendiri. 2-3 orang berbakti, bersepakat, berkumpul bersama di dalam nama Yesus. Yesus hadir. Inilah gereja yang sebenarnya. Ya. Jadi saya tidak fanatik, tetapi kecenderungan membangun gereja secara fisik. Di mana kita di akhir zaman ini sudah tahu arahnya kemana. Tetapi kita menghabiskan semua harta kita untuk hal-hal secara jasmani. Walaupun di tempat-tempat tertentu perlu diadakan demikian. Tetapi melihat keadaan kita sekarang ini, saudara sekalian, ya, kita harus hati-hati, waspada, dan bijaksana. Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang ini? Yaitu apa? Membangun tubuh Kristus ini, gereja, yaitu tubuh saudara, diri saudara. Bukan jasmani lagi, kecuali mungkin cuma renovasi. Tetapi itu adalah hal yang kedua dan ketiga. Yang paling penting, yang terpenting adalah tubuh saudara sendiri. Ya, tubuh saudara sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, oleh karena kita akan mendengarkan beberapa kesaksian, saya perlu juga menegaskan kepada kita bahwa kita hidup sekarang ini sudah sangat-sangat genting. Di dalam generasi yang terakhir ini, generasi kasih karunia, di sini kita akan disaring lagi. Jadi saudara dan saya akan disaring lagi. Dari umat sisa ini, yang hidup sekarang ini, akan ada umat sisa terakhir, disaring lagi saudara. Dan itulah yang masuk dalam 144.000. Walaupun sebagiannya akan mengalami martir. Saudara-saudara sekalian, ya, apakah gereja Tuhan sekarang ini sudah murtad atau tidak? Itu pertanyaan. Apakah gereja kita sekarang ini masih ada hadirat Tuhan? Apakah kemurtatan itu memang sementara terjadi sebagaimana yang dialami oleh Israel jasmani? Ketika Yesus hadir di atas dunia ini, saudara sekalian, ketika Yesus hadir, sebenarnya bangsa Israel pada saat itu, hadirat Tuhan tidak ada lagi di Ka'bah, tidak ada lagi. 40 tahun kemudian di mana Yerusalem dihancurkan, hadirat Tuhan tidak ada lagi. Dalam kemenangan akhir menyatakan, pada saat Yesus hadir, itulah hadirat Tuhan satu-satunya ada. Ketika Yesus tidak ada lagi, disalib,
lalu bangkit, mati dan bangkit, maka tidak ada hadirat Tuhan di Ka'bah Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang tidak tahu dalam hal-hal tertentu. Dan mereka masih jujur di dalam kebenaran. Dan mereka perlu diselamatkan. Sehingga gereja Tuhan, Ka'bah, sinagog pada saat itu dibutuhkan. Kita tahu tahun 34 Masehi. Ya, 34 Masehi. Pada saat itulah penutupan pintu kasihan bagi bangsa Israel secara bangsa. Ya. Jadi kita perlu melihat sekarang ini. Ya, sekarang ini. Kalau dibilang murtad, ya, kemurtatan itu sudah dinyatakan oleh firman Tuhan. Yang perlu kita sadari sekarang adalah apakah kita sudah bertobat sungguh di hadapan Tuhan secara pribadi, bukan secara kelompok lagi. Ya. Kita perlu banyak berdoa agar gereja kita yang terakhir ini masih ada hadirat Tuhan di sana. Walaupun sedikit, masih ada. Karena Sister White sudah melihat sebelum dia meninggal dunia, dia menyatakan bahwa akan ada kemurtatan yang besar di gereja Tuhan ini. Ada perubahan-perubahan yang besar. Filsafat-filsafat yang memasuki gereja. Buku-buku dunia yang dicetak. Justru dicetak di dalam gereja Tuhan. Hari Sabat dianggap enteng. Doktrin-doktrin yang merupakan tiang-tiang gereja dianggap ya tidak mempengaruhi kehidupan umat-umat Tuhan lagi. Bahkan hari Sabat ini juga kita tahu semua. Kita tahu. Bahkan sadar atau tidak sadar. Nyonya White katakan, ketika gereja mendekati kepausan Vatikan, maka gereja itu sementara murtad. Saudara bisa melihat kenyataan-kenyataan sekarang. Apakah demikian adanya? Kita doakan agar siapapun para pemimpin kita di dalam tubuh gereja ini, organisasi, kita doakan menjadi teladan di dalam mempertahankan kebenaran. Karena apa? Karena cepat atau lambat, kita akan memasuki periode di mana penganiayaan itu akan terjadi. Bukan terjadi dilakukan oleh orang-orang yang di luar sana kepada kita. Sekali lagi, Nyonya White mengatakan, bahkan Alkitab menyatakan, kita harus lebih takut dari dalam. Penganiaya-penganiaya itu dari dalam. Bahkan dalam Yeskiel, dikatakan apa? Para pemimpin-pemimpin itu ketika berada di Ka'bah, mereka menghadap matahari terbit, menyembah di sana. 25 orang, siapa itu? Oh, itu orang-orang penting. Pejabat-pejabat tinggi. Ya. Ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan kita berada sesuai dengan nubuatan yang ada. Kita adalah umat yang terakhir. Tetapi jangan lupa, kita juga menggenapi sebagian besar nubuatan tentang kemurtatan umat-umat Tuhan. Kejahatan-kejahatan yang limpah. Dalam Wahyu pasal 3, kalau kita bicara tentang Laodikia, itulah kita. Selagi saudara dan saya masih suam-suam kuku, Tuhan akan muntahkan. Harus bertobat sungguh. Tuhan akan muntah. Belum lagi kita berbicara tentang waktunya. Waktunya yang sudah sangat singkat. Ya, jangan-jangan beberapa orang sudah apa? Sudah tertutup pintu kasihan pribadi. Bahkan kita tidak tahu dalam beberapa waktu ke depan yang sangat singkat dan cepat ini gerakannya ya, pergerakannya. Peristiwa besar itu bisa terjadi. Pemeteraian, penutupan pintu kasihan, di mana undang-undang hari Minggu yang akan mendahulunya. Dan sebenarnya itu adalah penutupan pintu kasihan bagi SDA. Kalau kita pelajari secara de facto. Nggak ada waktu lagi pertobatan. Saudara-saudara sekalian, inilah pelajaran kita pada malam ini. Saya mengingatkan
mari kita berdoa untuk para pimpinan kita. Orang-orang yang berada di mimbar, yang berbicara sebagai penjaga-penjaga Israel rohani. Agar mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Diberikan kuasa, keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Tidak takut lagi. Karena apa? Karena mereka menghadapi banyak orang. Mereka ini mau diselamatkan atau tidak tergantung dari mereka. Kita doakan mereka agar mereka dengan sungguh-sungguh boleh mengarahkan umat-umat Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab mereka. Nyawa mereka itu tertanggung kepada umat-umat Tuhan kalau mereka tidak menjalankannya dengan benar. Kita yang sudah tahu, mari kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga siap untuk menjalankan kehidupan yang benar di saat-saat terakhir kita hidup di dunia ini. Oke, Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya serahkan kepada Sony untuk mungkin ada kesaksian. Baiklah, puji Tuhan. Tentunya kita berterima kasih atas pekabaran yang berupa amaran. Amaran demi kepentingan kita. Saya sendiri masih banyak yang harus, setelah mendengar pekabaran-pekabaran ini, masih banyak yang harus kita sudah perbaiki. Banyak kesalahan-kesalahan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, ini nasihat, teguran, amaran untuk kebaikan kita. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Pastor Tilaar yang sudah membawakan dengan begitu baik. Dan saat ini kami berikan kesempatan, masih ada sekitar 20 menit untuk sesi kesaksian. Saya tahu Ibu Manulang sudah siap untuk membagikan kesaksian pada malam hari ini. Coba tes mic dulu, Manulang. Tes mic. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Bagus, silakan mulaikan saja. Oke. Kalau bisa kalau apa jaringannya bagus, bisa mungkin kita lihat mukanya, wajahnya. Jadi bisa silakan. Oke, selamat sahabat kita semua. Mari kita semua country living. Yesus segera datang karena berhubungan dengan masalah jual beli. Setuju semua kan? Jadi kami sudah membuat lokasi country living ini 2015 sejak Paus memasuki Gedung Putih tahun 2015. Sebenarnya kami sudah cari lokasi CL dari 2014. Walaupun banyak sekali tentangan, ejaan, termasuk dulu suami saya juga sangat menentang keras. Dia bilang di gereja Gatot Subroto, istri saya sudah sesat sama kawan-kawannya dibilang, tapi Tuhan, saya hanya menangis. Dia bilang, dia beli hutan yang nggak ada akses jalan. Begitulah suamiku sama kawan-kawannya di gereja. Tapi namun saya tetap maju. Saya bangun rumah ini, suami saya pun tidak pernah tahu waktu itu. Waktu itu saya punya anak kos. Ada banyak kos-kosan waktu itu. Anak kos saya buat menggerakkan untuk membangun lokasi ini, buka hutan. Dan juga supir saya waktu itu ada 2 orang tanpa diketahui suami. Sesudah berapa bulan kemudian, suami saya bertanya, dari mana uangmu bangun rumah dari situ, di hutan itu, katanya. Yang penting saya nggak mencuri, saya bilang. Tapi sering waktu dia nggak pernah menyetujui. Tak pernah menyetujui, tapi saya tetap bergumul, maju terus, tanpa didukung suami. Terkadang kami di hutan ini sama anak-anak kosku, ya namanya buka hutan itu kan sangat sulit, jalan kaki kurang lebih ada 2 km, kadang kena hujan, biasalah namanya ini hutan. Tapi sering waktu saya terus bergumul di kuping suami, Tuhan tolong suamiku agar dia bisa menerima kenyataan yang sesuai dengan roh nubuat. Memang lama-lama sering waktu dia menerima, waktu 2019, waktu itu kan sudah COVID mulai. Sementara kita buka ladang ini 2015, itu kan sangat jauh. Bedanya ada kurang lebih 4 tahun. Disitulah anak saya juga menangis, terima kasih Mama, kita sudah punya
tempat yang aman karena waktu itu kan ada orang-orang Advent yang sudah istirahat sementara waktu. Disitulah suamiku sepertinya berterima dengan anakku yang paling besar. Sesudah ada kejadian COVID, nggak sekolah lagi. Memang waktu sebelum saya CL 2017 anak saya sudah buat dulu sekolah di homeschooling. Di situ pun saya kena ejek juga di gereja. Dia bilang, kawan-kawan anak-anak, dia bilang gini, Tere, Lala, apa itu homeschooling? Nggak ada teman, biasalah ejekan segala macam. Suami saya pun nggak pernah mendukung untuk homeschooling karena saya lihat di sana diharuskan pakai HP. Sementara saya itu sangat bertentangan dengan handphone. Karena ketika saya berikan handphone sama anak saya, matanya merah. Jadi ketagihan. Saya bilang, ya Tuhan, ngeri kali lah dari sekolah ini. Diharuskan pakai handphone. Waktu itu saya tariklah anak saya sekolah dari air bersih, sekolah kita. Saya masukkanlah homeschooling, yaitu punya si Seto. Saya tanya Bang Ramon, Pak Ramon, di mana ya kira-kira ya yang ada homeschooling? Oh, kamu kasih aja, cari aja si Seto. Kata saya tuh Ramon, sering saya undang ke Medan. Ada 2 kali setahun saya undang Pak Ramon untuk pembicara di Gatot Subroto. Terkadang saya bawa ke alam. Disitulah iman saya dikuatkan. Karena waktu dia ke Medan, dia selalu bilang, saya udah tinggal di gunung, di Bogor, saya udah tinggal di gunung. Tapi saya berpikir, Tuhan, kapan saya seperti Pak Ramon ya? Saya pengen untuk keluar dari kota ini, karena kota ini kan sangat luar biasa. Ya biasalah, kejahatan, kenyamanan. Apalagi kami tinggalnya di dekat rumah saya Advent, di Gatot Subroto, di sampingnya di Tipapan. Di situ kita tinggal. Ya, rumah kita petak ke petak yang tidak ada akses halaman. Jadi saya pengen untuk keluar dari kota. Memang saya bertobat itu dari Pak Ramon ya, karena sering saya undang ke Medan buat seminar Wahyu dan Daniel dari bahasa undang-undang hari Minggu. Disitulah mulai bergerak saya untuk membuat lokasi CL yang ada tempat kami sekarang ini. Tapi seiring waktu, suamiku saat itu belum juga bisa berterima. Walaupun Pak Ramon saya undang 2 kali setahun untuk pembicara, gimana ya suami saya ini? Kami udah bersama-sama sekian puluh tahun, toh juga akhirnya hilang. Tuhan tolong suamiku supaya bisa menerima Roh Nubuat dan Daniel. Karena memang suamiku awalnya dari agama HKBP. Tapi saya bergumul, untuk saat ini kami sudah 2019, sudah sama-sama CL, sama anak-anak juga nggak sekolah dari 2019. Tapi anak saya bilang gini, Mak, aku pengen kali sekolah loh, Mak. Rindu kali aku sekolah, Mak. Teman-teman saya semua udah di UNAI, ada di Filipina. Masa sih kita harus berladang, Mak? Untuk menguatkan anak saya yang paling besar, nah ini, dengarkan ini khotbahnya si jenderal ini. Dia suka memberikan khotbah-khotbah bahwa tidak waktunya lagi sekolah. Dia itu orang luar loh. Nah, itu orang luar. Apalagi kita yang tahu Roh Nubuat ini bahwa Yesus segera akan datang. Lihat kawan-kawan kita pun udah banyak pala diterima mecin-mecin lah segala macam. Tapi kita hindarilah itu. Tapi di seiring waktu anak saya paling nomor 3 dia bilang, Mak, rindu kali aku sekolah veteran, Mak. Hanya sekedar lewat aja, Mak. Disitulah kita terkadang sebagai orang tua, tersayat hati kita. Ketika anak-anak ini tadi minta pingin disekolahkan lagi balik. Padahal waktu itu sebelumnya waktu itu masih 2018, anak saya harusnya tamat SMA itu 2020. Saya bercita-cita anak saya harus sekolah ke Filipina. Saya tanya abang saya pendeta yang di Bandung, Bang Janes, Bang tanya dulu ke Filipina berapa uang sekolah ke sana. Dia tanya, soalnya anak saya tahun depan harus tamat SMA. Ternyata tiba-tiba COVID. Semua harapan yang anak saya idam-idamkan mau sekolah Filipina, itu sia-sia bertolak belakang jadi sekarang jadi petani mencangkol. Yang untuk menguatkan kita semua, saudara, apa yang kita harapkan ternyata bertolak belakang dengan yang Tuhan mau. Harapan kita di dunia ini mencari uang itu sementara. Kami kerja sama suamiku 22 tahun, buka usaha sendiri ya. Kita pemainnya supplier di Carrefour sama Alfamidi, kita pegang. Sampai-sampai kita pegang kirim barang itu ke Jakarta, ke Batam, ke Pekanbaru. Uangnya juga banyak, tapi dosa sana juga banyak. Karena di sana terjadi sogok menyogok. Ya. Tahu sendiri kita kalau namanya perusahaan besar itu kan ya biasalah dari sapam sampai ke manajer sampai direkturnya itu harus
sogok menyogok. Sabat pun kita langgar. Waktu itu saya tanya pendeta, ada sekarang di daerah, Pak Pendeta, gimana ini? Kami masih melanggar sabat. Pendeta bilang, nggak apa-apa, yang penting perpuluhan lancar. Saya tahu yang saya kerjakan itu salah, tapi hanya saya minta pembelaan diri. Yang paling menyedihkan saudara, ketika saya melanggar sabat, supir saya tabrakan di hari sabat. Anggota saya juga 2012 tabrakan meninggal hari sabat. Adik saya juga sakit juga meninggal hari sabat. Saya bilang sama suamiku, Pak, sebentar lagi anak kita pun tinggal habis lah ini hari sabat. Tapi seiring waktu kami bergumul sama suami, untuk melibur di hari sabat itu nggak gampang di perusahaan besar. Bergumul, bertarung, Tuhan, aku mau libur hari sabat. Tapi utangku Tuhan banyak di bank. Banyak cicilan rumah, cicilan mobil, yang harus kami bayar sebulan itu 50 juta. Itu tidak gampang. Apalagi di perusahaan besar itu kan setiap hari Sabtu, itu weekend. Kan perusahaan-perusahaan kan pasti libur, apa semua harus libur. Tapi Tuhan, saya mau libur hari sabat. Banyak pula orderan karena weekend. Tapi Tuhan, gimana dengan utang saya yang banyak? Yang harus cicil sehari itu 50 juta per bulan. Kita pemikiran sendiri kita gunakan. Tapi dengan kuasa Tuhan, waktu itu yang punya Menteri Tani Tanjung, kok kita pasti tahu, Menteri Tani Tanjung, dia kasih kesempatan sama perusahaan, dia bilang, coba kamu cari dulu supplier yang benar-benar tekun, nolkan tolong pajaknya. Saya mau buktikan. Disitulah kuasa Tuhan itu benar-benar kita rasakan. Kami libur sabat di 2015, pajak saya nol, berkurang 300 juta satu tahun. Dengan kuasa Tuhan yang tidak bisa kita jangkau secara manusiawi. Yang 50 juta tadi per bulan utang ke bank bisa lunas, gara-gara Pak Teri Tanjung yang punya Carrefour, yang punya Bank Mega, dia kasih kesempatan sama kita untuk libur hari sabat, dan utang-utang ini bisa dilunaskan yang 50 juta per bulan selama 2 tahun. Coba kita bayangkan, secara manusia itu tidak mungkin. Kami di perusahaan Carrefour itu beribu-ribu supplier, tapi kita dipilih dari sekian ribu orang, kita dipilih libur hari sabat, dan juga kita pegang sekolah di Tanjung, di sana muslim semua, yang bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu kalau ada di Belawan sana, dan kita menyiapkan makanan tahu tempe dan juga daun ubi tumbuk. Itu khasnya. Itu orang muslim fanatik. Dia bilang gini, Ibu orang Batak tapi nggak pemakan daging atau nggak minum kopi. Disitulah kita kesempatan mengabar Injil, saudara-saudara. Walaupun kami di kota hidup nyaman selama 20 tahun ya, tapi tidak ada artinya ketika kita lupa Tuhan. Sekarang kami di CL ini sudah tinggal dari 2019 sejak COVID. Memang CL kami ini sudah kami buat 2015, tinggal menetapnya itu dari 2019 sampai sekarang kami tidak lagi pergi ke kota. Mungkin hanya sekitar sekali sebulan untuk masih ada rumah satu lagi tinggal di Medan, bayar listrik dan uang sapam. Puji Tuhan, anak-anak saya udah nggak suka lagi di kota. Mereka lebih nyaman di desa, walaupun mencangkol, walaupun terkadang dikit tahun, walaupun jalan kaki harus penginjilan ke desa sekitar 2 kilometer, kami nikmati dengan senang hati karena kita tahu bahwa Yesus segera datang. Ini CL ini bukan hal yang gampang, saudara. Kalau nggak kita bertelut, menangis, itu tidak mungkin bisa kita lakukan. Waktu kami masih di Medan, itu ada supir 2, pembantu 2, sekarang bertolak belakang, jadi petani ulung. Artinya jadi tukang cangkol. Ya terkadang kayak tadi kami di Tawon harus mengangkati ya daun singkong, harus mengangkati ubi, harus nanam nenas, siap ke ladang, harus jalan kaki penginjilan, karena tahu kita ini adalah masa-masa yang sulit depan. Saya hanya sama anak-anak saya bilang, Mak, kapan Tuhan datang, Mak? Kok lama kali kita di hutan ini? Saya pernah, apa udah siap? Saya bilang. Seandainya pun besok Sandelo, mungkin makanan kita tersiapkan, tapi tabiat kita siap apa enggak? Saya bilang sama anak-anak. Tetap kita semangat, bertobat dengan sungguh-sungguh. Apalagi saya dengarkan kesaksian Pendeta Tilaar yang hari Minggu tanggal 20, terus terang saya sangat tersentuh Tuhan. Gimana dengan kami? Terkadang masih kadang, sekali sebulan mungkin masih menggoreng. Rindu juga terkadang goreng-goreng pisang, karena memang banyak sini pisang.
Terkadang kita sudah capek, kadang-kadang ya air minum kita pun sangat pahit, tidak selera makan kalau udah capek kali jalan. Kalau kita ingat di kota, itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan di desa, apalagi kayak sekarang kami posisi di hutan. Tapi puji Tuhan kami tidak pengen lagi untuk keluar ke kota, karena kita tahu waktu yang sangat singkat, kita imani nubuatan demi nubuatan sedang berjalan. Kita mau semua yang di Zoom ini jangan hanya pendengar, tapi kita rindu semua untuk CL karena ini sangat berhubungan dengan masalah jual beli. Saudara sekalian yang dalam Zoom ini, kami dulu hidup nyaman di kota, sekarang sudah nol, semuanya buat pengizilan. Di desa ini memang ketepatan pendeta Ilaar kemari kalau bisa per poin, tapi saya nggak sempat karena memang situasinya ya hujan di sini terkadang enggak, harus jalan ke desa nggak sempat. Jadi saya himbau kepada semua kita, mari kita secepat mungkin untuk CL. Karena tanpa CL kita tidak mungkin bisa selamat di kota. Itu tidak mungkin karena berhubungan dengan perut yang sedang kali ini. Bukannya gimana-gimana, saya 2015 itu saya sudah Tuhan. Ini CL saya sudah siap. Tapi ejaannya luar biasa. Tapi walaupun suamiku jadi musuh, setiap malam di kupingnya satu malam selalu bertelut di kupingnya, Tuhan, kapan suamiku ini bertobat ya? Memang ya di gereja rajin, anggota anggota diakon, anggota majelis, tapi tidak masuk akal kalau saya bilang CR itu nggak masuk akal. Malah saya diajak-ajak sama kawannya. Istriku sudah gila, istriku sudah pergi ke hutan sama anak kosku. Sudah lain ajarannya, dari mana ajaran si Ramo dapatnya katanya. Selama kurang lebih setahun saya bertelut di kuping suamiku, tapi kami nggak mau ribut, hanya dengan air mata dan tangisan, karena suamiku selalu mengejek, jadi hanya tangisan dan doa yang sampai ke Tuhan. Tuhan kiranya menjawab doaku, walaupun itu dengan penuh tangisan dan pergumulan. Inilah saya himbau kepada kita semua saudara-saudara. Kami nggak pernah merasa kecewa, walaupun kami sudah nol saat ini ya, nggak ada penghasilan dari 2019. Memang tawaran 3 bulan lalu ada sama kita perusahaan Alfa Midi, itu kan ada kurang lebih 400 perusahaan di kota Medan. Dia bilang gini, ibu di mana? Kami mau datang ke tempat ibu. Oh, saya udah di hutan. Saya bilang sama bayarnya, bisa kami nggak datang nggak Bu? Ayo lagi kerjasama yuk. Tapi saya pikir-pikir kalau saya kerjasama, ini sogok-sogokan lagi. Dosa juga nanti ini ujung-ujungnya. Saya bilang, enggak lah. Saya bilang, datang suamiku nggak apa-apa sih bulan aja Mbak Tere, 30-40 juta kan nggak apa-apanya itu. Tapi ya sogok menyogoknya gimana Pak? Nggak mungkin kita mau, mana mungkin lah perusahaan mau terima kita kalau nggak sogok menyogok. Dulu kan sudah. Ngapain kita kan lebih sini kalau lagi masuk perusahaan dosa yang sama juga, saya bilang. Bertarung sama suami, ini nanti kalau nanti digilai kota kita tawaran ini, ya cuma 2 bulan aja lah. Saat 50 juta, 40 juta kan dah pulang lagi kita balik. Tapi saya pikir Tuhan, ini suamiku masih gila kota juga ini. Saya berdoa bertelut, mudah-mudahan tawaran nggak datang lagi sampai sekarang. Saya tutup tawaran itu. Saya dengar lagi kesaksian-kesaksian si jenderal. Saya suka WA sama dia, selamat saya Pak Jenderal, mari bergabung. Yesus segera datang, saya kirimkan ke Bapak Pendeta Tilaar. Amin, haleluya. Dia bilang jawabannya, datang aja gabung ke tempat kami kalau kira-kira dikejar di Jakarta. Ya, haleluya, amin. Itulah jawabannya selalu. Dia ucapkan, dia terima kasih Ibu. Itu saya berdoa juga, mudah-mudahan Pak Jenderal nanti bergabung dengan kita di jam-jam 11. Kita rindu semua masuk surga. Dan juga yang mengikuti Zoom ini. Janganlah kita hanya mendengar, tapi biarlah kita menjadi pelaku firman. Tuhan kiranya memberkati kita. Sekian kesaksian saya yang bisa bawakan saat ini. Terima kasih Tuhan berkati kita. Amin. Puji Tuhan. Saya pikir ini kesaksian yang luar biasa ya. Saya lihat tadi banyak yang berespons, ada yang kasih jempol, ada yang semangat terus Bu. Dan memang pekabaran ini luar biasa. Kesaksian ini luar biasa ya. Puji Tuhan kita sudah dapat kesaksian yang begitu indah. Memang berada di zona nyaman, mau berubah dari situ sulit. Sangat sulit. Tetapi cara Tuhan itu luar biasa ya. Saya juga baca-baca di banyak buku-buku nubuat bahwa ini adalah cara Tuhan untuk meluputkan kita pada masa-masa yang sulit. Country living. Dan saya yakin di yang ikut
Zoom malam hari ini partisipan-partisipan ada banyak yang sudah juga ikut country living. Bagi yang masih berencana, segera wujudkan rencananya. Jangan sampai terlambat. Itu himbauan dari Ibu Manulang tadi ya. Puji Tuhan. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saudara bisa bertanya sesuai dengan topik yang dibahas ataupun kesaksian yang sudah disampaikan. Namun